Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto E. Samsir. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Budidaya Perairan. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan bagaimana teknologi pembesaran ikan nila. Sebelum masuk pada penjelasan saya mengenai teknologi pembesaran ikan nila, saya akan menampilkan satu video dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, silakan dilihat. এক করেছেন একসঙ্গে নাকি মনে হচ্ছে তো ওই তো 2 নম্বর হইতো তিন নম্বর দেখতে 3 নম্বর বলে ওরা কাজ করে নিতে এক নম্বর বা 2 নম্বর আছে, 3 নম্বরটা কে করে না বকে না
এক করেছেন একসঙ্গে নাকি মনে হচ্ছে তো ওই তো 2 নম্বর ওই তো তিন নম্বর দেখতে 3 নম্বর করে হ্যাঁ ওরা কাজ করে নিতে এক নম্বর বা 2 নম্বর আছে 3 নম্বরটা কে করে না বকে না Baiklah, itu sedikit tampilan video dari saya. Semoga video itu menambah wawasan dari teman-teman yang melihat video saya ini. Oke, sebelum masuk pada penjelasan bagaimana pembesaran ikan nila tersebut, saya akan menjelaskan deskripsi daripada ikan nila tersebut. Ikan nila merupakan spesies yang berasal dari wilayah Sungai Nil dan sekitar danau di Afrika. Bentuk tubuh memanjang, pipi ke samping dan warna putih kehitaman. Jenis ini merupakan ikan konsumsi air tawar yang banyak dibudidayakan setelah ikan mas dan telah dibudidayakan dan lebih dari 85 negara. Saat ini, ikan ini telah terkenal di negara beriklim tropis dan subtropis. Sedangkan pada wilayah beriklim dingin tidak dapat hidup dengan baik. Bibit nila didatangkan ke Indonesia secara resmi oleh Balai Peneliti Perikanan Air Tawar atau Balit Kanwar dari Taiwan pada tahun 1969. Setelah melalui masa penelitian dan adaptasi, ikan nila kemudian disebarluaskan ke petani yang ada di seluruh Indonesia. Nila adalah nama khas Indonesia yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Perikanan Ikan Nila. Merupakan jenis ikan air tawar yang sudah dibudidayakan secara luas di Indonesia. Teknologi budidaya sudah dikuasai dengan tingkat produksi yang cukup tinggi. Jenis ikan nila yang telah berkembang di masyarakat adalah nila hitam dan nila merah. Dalam kegiatan pembesaran, kita perlu adanya persiapan. Sarana berupa kolam yang perlu disediakan dalam usaha budidaya ikan nila tergantung dari sistem pemeliharaannya. Sistem 1, sistem 2, kolam sebagai berikut. Adapun jenis kolam yang umumnya dipergunakan dalam kegiatan pembesaran budidaya ikan nila antara lain yaitu pembesaran kolam. Kolam pembesaran berfungsi sebagai tempat untuk naik dan membesarkan benih selepas dari kolam pendederan. Ada kalanya dalam pemeliharaan ini diperlukan beberapa kolam pembesaran yaitu
sebuah kolam pembesaran tahap untuk meningkatkan benih ikan selepas kolam penggederan. Kolam ini bisa dikatakan luas antara 2 sampai 4 buah dengan maksimum 250 sampai dengan 500 meter persegi kolam. Pembesaran tahap 1 ini tidak memakai kolam air mani sebab benih ukuran ini memerlukan ruang yang luas. Setelah benih menjadi gelondongan kecil, maka benih memasuki pembesaran tahap kedua atau langsung dijual ke petani. Oke, kita selanjutnya masuk pada tahap kedua. Kolam pembesaran tahap 2 berfungsi untuk meningkatkan benih gelondongan besar. Kolam dapat berupa kolam tanah atau kolam sawah. Keramba apung juga dapat digunakan dengan mata jaring 1,25 sampai dengan 1,5 cm. Jumlah penebaran pembesaran tahap 2 sebanyak tidak lebih dari 10 ekor meter persegi. Selanjutnya masuk pada pembesaran tahap 3. Berfungsi untuk membesarkan benih diperlukan kolam tanah antara 80 sampai dengan 100 cm dengan luas 500 sampai dengan 2000 meter persegi. Selanjutnya kita masuk pada kolam atau tempat pemborokan. Pembesaran ikan nila dapat pula dilakukan di jaring apung berupa hapa berukuran 1 kali 2 meter sampai dengan 2 kali 3 meter dengan kedalaman 75 sampai dengan 100 cm. Ukuran hapa dapat disesuaikan dengan kedalaman kolam. Kita masuk pada kegiatan pembesaran. Pada tahap pembesaran ini dilakukan pada saat induk ikan anak-anaknya atau benih setelah penetrisi sampai dengan ikan tersebut menjadi dewasa atau ikan terebus menjadi calon induk dan siap panen. Dalam tahap pembesaran ikan nila ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu 1. Pemeliharaan dan penebaran benih ikan nila. Ciri-ciri benih yang unggul adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhannya itu sangat cepat. Yang kedua, sangat responsif terhadap makanan buatan yang diberikan. Yang ketiga, tahan terhadap serangan hama, parasit, dan penyakit. Yang keempat, dapat hidup dan tumbuh dengan baik pada lingkaran perairan yang relatif buruk. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya, pemberian pakan atau makanan. Ikan termasuk adalah ikan pemangsa segala atau omnivora. Ikan ini dapat berkembang biak dengan aneka makanan, baik hewani maupun nabati. Ikan nila saat ia masih benih, makannya adalah plankton dan lumut. Sedangkan jika ia sudah dewasa, ia mampu diberi makanan tambahan seperti pelet. Selain itu, ikan nila dapat diberi makanan limbah rumah tangga. Pemberian makanan dengan limbah rumah tangga dapat memberikan perawatan dan pemeliharaan. Pemberian pakan harus dilakukan oleh teknisnya sendiri, dapat diketahui oleh nafsu makan ikan. Pakan yang diberikan biasanya habis dalam waktu 5 menit. Setelah itu, kita masuk pada pengontrolan pertumbuhan ikan. Tumbuhan dari ikan ini sangat tergantung pada pengaruh fisika dan kimia serta interaksinya. Pada saat curah hujan yang tinggi, misalnya pertumbuhan berbagai tanaman air akan berkurang, sehingga mengganggu pertumbuhan ikan nila. Ikan nila juga akan lebih cepat tumbuh dipelihara di kolam yang dangkal airnya, karena kolam dangkal pertumbuhan tanaman dan ganggang lebih cepat dibandingkan di kolam yang dalam. Setelah pengontrolan pertumbuhan ikan, kita masuk pada kualitas air, hama, dan penyakit. Dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, itu adalah aspek untuk menunjang pembesaran ikan nila. Setelah teman-teman sudah memahami semua aspek yang saya sebutkan tadi, maka teman-teman sudah memahami bagaimana teknik pembesaran dalam budidaya ikan nila. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sebutkan tadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.